Bab ke-41. 3 mobil meluncur menuju kediaman dari hartawan yang di mana hartawan itu adalah orang tua dari Sarah. Sementara itu, Amar memutuskan untuk pulang ke apartemennya karena ponsel Sarah sulit untuk dihubungi. Sarah nampak duduk sedang merias wajahnya. Satu polesan warna yang menyapu bibirnya menambah kesempurnaan kecantikan wajahnya. Lalah. Sarah bersenandung di depan cermin untuk mempercantik dirinya. Sarah. Suara Amar menggema di seluruh ruangan dan membuat Sarah pun memutuskan untuk keluar dari kamarnya. Ada apa aku di sini? Jawab Sarah. Cepat kemari, perintah Amar. Iya, tunggu, ujar Sarah yang kemudian menghampiri Amar setelah menutup pintu kamarnya. Ini apa? Ujar Amar melempar surat pemberitahuan untuk pembayaran kredit card. Sarah menanggap surat yang dilempar Amar ke tempatnya. Lalu kemudian membaca surat itu. Cuma pemberitahuan saja, bukan juga jatuh tempo, kenapa seperti kebakaran jenggot aja sih? Tutur Sarah santai. Dengan penuh kelembutan Sarah menghampiri Amar, memeluk Amar dengan penuh kemesraan. Cuma 300 juta saja kok. Sayang, masih belum jatuh tempo juga. Ucap lembut penuh rayu Sarah. Cuma kamu bilang cuma. Kamu tahu tidak keadaan perusahaanku sekarang, ha? Perusahaanku di ujung tanduk. Kenapa kamu malah foya-foya dengan teman-teman kamu? Amar terlihat sangat kesal dengan Sarah, namun ditanggapi santai oleh Sarah. Sudahlah, rezeki suami rezeki istri juga kan? Ujar Sarah seraya melenggang jalan menuju kamarnya. Sarah, tunggu. Aku belum selesai bicara. Ujar Amar bergegas menarik lengan Sarah. Kamu ini apa-apaan sih? Hitung-hitungan banget sama istri, lagian uang segitu gak ada apa-apanya buat aku. Atau kamu mau minta ganti sama papi aku, itu juga gak ada masalah. Tutur Sarah. Ini bukan masalah ganti atau tidak. Tapi masalahnya keuangan aku sedang tidak baik-baik saja. Aku mohon kamu mau mengeri, jika keuanganku stabil tidak masalah uang segitu buatku, tapi tidak untuk saat ini. Jelas Amar. Terus aku harus bagaimana? Aku harus diam di rumah seperti kain lap itu. Kamu juga jadi laki-laki tidak bergu. Ujar Sarah seketika itu juga Sarah pun ambruk di hadapan Amar. Sarah bangun sayang. Ujar Amar seraya menepuk-nepuk pipi Sarah. Tenang sayang, kita akan pergi ke rumah sakit. Gumam Amar setelah tidak ada respon sedikit pun dari Sarah. Sarah kemudian dibawa Amar ke rumah sakit dengan menggunakan mobilnya agar Sarah segera mendapatkan penanganan. Tiba di rumah sakit, Sarah langsung masuk IGD dan langsung mendapatkan penanganan. Kemudian Sarah diharuskan hari itu juga untuk dirawat inap untuk mengecek keadaan Sarah. Sarah masih belum siuman sampai akhirnya dokter datang untuk memberitahukan keadaan Sarah. Anda suami dari Nyonya Sarah? Tanya dokter. Betul dokter. Ada apa dengan istri saya dokter? Tadi kami berbincang semua baik-baik saja sampai tiba saatnya istri saya tidak sadarkan diri. Jelas Amar kepada dokter. Dugaan awal ini adalah gejala pregnant women. Tutur dokter. Apa istri saya hamil? Tanya Amar. Betul, dan untuk saat ini istri Anda perlu bed rest. Bed rest merupakan kondisi yang mengharuskan seseorang berbaring atau beristirahat, sehingga ia harus membatasi aktivitas fisiknya selama beberapa waktu. Jelas dokter. Amar tidak peduli dengan perkataan yang dikatakan oleh dokter saat ini. Di pikiran Amar hanya apakah bisa seorang istri bisa hamil sementara sang suami tidak pernah bisa mengeluarkan sperma. Dokter, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Tanya Amar. Tentu saja boleh. Jawab dokter. Tapi, ujar Amar melirik ke beberapa perawat yang ada. Oke, kita ke ruangan saya, ujar dokter tersebut seakan mengerti keinginan dari Amar. Terima kasih dokter. Ucap Amar. Dokter dan Amar pun pergi meninggalkan Sarah yang masih tergolek lemah di atas ranjang rumah sakit. Baik, kita bicara di sini, silahkan duduk. Baik dokter, begini dokter, maaf saya dan istri saya memang sudah menikahkan, tetapi pernikahan saya sangat hambar, itu dikarenakan karena saya tidak pernah merasakan H4 flash.
dengan istri saya. Tapi kenapa istri saya bisa 4M? Dokter. Itu bisa saja terjadi, terkait kondisi Anda. Jika tidak terjadi H4KV4C di dalam, maka memang sangat kecil kemungkinannya untuk H4M. Akan tetapi, jika saat hubungan masih terjadi PEN 3 ter 4 cc, ke dalam sesungguhnya potensi kehamilan belum bisa juga disingkirkan 100%. Sebab, menurut beberapa literatur, cairan P3CVM masih mungkin mengandung sel SP3RM4, meski sangat sedikit dibandingkan dengan cairan S4-flasi. Dan jika Anda terlanjur memproduksi cairan P3CVM yang mengandung sel SP3RM4 ini sebelum sempat dicabut, maka kehamilan bisa saja terjadi. Jelas, dokter. Syukurlah jika memang seperti itu. Kira-kira kenapa saya tidak bisa merasakan H4KVL4S? Dengan istri saya, dokter? Tanya Amar. Kesulitan 0RG4ZEM3 pada pria juga bisa terjadi akibat masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, atau stres. Jelas kembali, dokter. Baiklah, dokter, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf, saya sudah mengganggu waktu Anda, ujar Amar. Tidak masalah selama itu kepentingan untuk pasien, ujar dokter. Supaya Anda yakin Anda juga bisa tes paternitas prenatal non-invasif, yang merupakan salah satu pilihan tes DNA saat hamil. Namun hanya dapat dilakukan setelah usia kehamilan 7 minggu, dan ada juga pilihan lainnya termasuk tes amniocentesis dan pengambilan sampel virus korionik. Jelas, dokter. Baik, dokter, sekali lagi terima kasih, saya permisi mau menemui istri saya lagi. Ujar Amar pamit kepada sang dokter. Sama-sama, Pak, silahkan. Amar pun keluar dari ruangan dokter untuk kembali ke kamar Sarah. Sepeninggal Amar tadi ke ruangan dokter, ternyata saat Amar kembali ke kamar Sarah, Sarah sudah siuman. Sayang, ucap Sarah lemas. Kamu sudah siuman, apa yang kamu rasakan? Tanya Amar. Tidak ada, hanya lemas saja. Kamu dari mana saja, sayang? Kenapa aku ada di rumah sakit? Tanya Sarah. Tadi kamu pingsan dan baru saja aku dari ruangan dokter. Lalu apa kata dokter? Tanya Sarah lemas dengan tangan nasi diinfus. Sarah, aku ingin menanyakan sesuatu sama kamu. Tolong jawab dengan jujur ya. Ujar Amar seraya mengelus kepala Sarah. Ya, apa yang ingin kamu tanyakan? Tanya balik Sarah. Pada malam itu di hotel saat kita melakukannya, apakah aku normal, atau sama seperti biasanya aku tidak dapat 0RG4ZEM3? Tanya ragu Amar. Bisa kok. Kamu bisa, malahan kamu kelihatan menikmati sekali. Ujar Sarah gugup, ditambah lagi wajahnya yang pucat membuat Amar sedikit ragu. Oh begitu ya, syukurlah jika sebelumnya aku normal. Ujar Amar pelan. Kenapa sayang? Aku ngantuk sekali sayang, aku mau tidur ya. Tutur Sarah yang kemudian memejamkan matanya. Sarah pun memejamkan kedua kelopak matanya. Maaf sayang, ucapan kamu tidak membuat aku yakin, sepertinya aku harus tes DNA untuk meyakinkan aku tidak masalah, akan aku tunggu selama usia kehamilan 7 minggu. Gumam Amar. 3 mobil diantaranya adalah mobil Aisyah, Tommy dan mobil para bodyguard telah sampai di kediaman papinya Sarah. Para bodyguard turun terlebih dahulu untuk melindungi Aisyah, disusul Tommy yang kemudian turun dari mobil untuk berikutnya tidak lain adalah Aisyah dan Mirna. Aisyah dan Mirna turun dari mobil sementara salah satu dari bodyguard memanggil Hartawan. Ada apa ini? Kalian ada keperluan apa? Tanya security-nya Hartawan. Diam! Hardik, salah seorang bodyguard, seraya mengamankan security tersebut. Permisi, Pak Hartawan? Teriak salah seorang bodyguard. Ya, tunggu sebentar. Terdengar suara seorang pria dari dalam rumah. Ibu Aisyah! Ujar Hartawan kaget karena begitu membuka pintu Aisyah dan orang-orang kepercayaannya sudah ada di hadapannya. Next. Bab ke-42. Ibu Aisyah!
Ujar hartawan kaget karena begitu membuka pintu Aisyah dan orang-orang kepercayaannya sudah ada di hadapannya. Ya, saya kenapa kaget ya? Wah, ternyata rumah Anda besar sekali, Pak. Hartawan. Ujar Aisyah. Kedua manik hitam itu tidak hentinya mengitari seisi ruangan. Silahkan duduk, Bu. Ucap papinya Sarah. Terima kasih. Apakah Anda tahu maksud kedatangan saya ke sini? Tanya Aisyah setelah membuat dirinya nyaman duduk di kursi yang empuk. Maaf kalau tidak salah, Pak. Hartawan dan Nyonya adalah orang tua dari Sarah ya? Tanya Aisyah dengan kedua manik hitamnya terus mengitari seisi ruangan. Hartawan dan istri saling berpandangan. Wajah keduanya sangat terlihat tegang. Iya, Bu Aisyah, Anda benar, kami memang kedua orang tua dari Sarah. Tapi jika kami tahu Anda adalah istri dari Amar, tentu kami tidak akan pernah mengizinkan mereka untuk menikah. Tutur hartawan. Sudahlah, saya datang ke sini tidak untuk membahas tentang mereka. Ujar Aisyah. Hartawan dan istri kembali berpandangan mendengar perkataan Aisyah. Maaf, kami tidak mengerti, ujar hartawan. Perusahaan Hartono Global? Anda masih ingat? Tanya Aisyah. Perusahaan itu, Ucap gugup hartawan berkali-kali menatap istrinya. Tidak perlu basa-basi, tentu Anda tahu siapa Dahlan Corporate. Semua jejak kecurangan Anda sudah kami ketahui. Sekarang kami tunggu pengakuan dari Anda. Tegas Tommy. Tommy, tenang dulu, bersabarlah. Biarkan Pak Hartawan sendiri yang menjelaskan semuanya. Saya benar kan, Pak? Ujar Aisyah. Pak. Ujar Aisyah lagi. Wajah tampan yang nampak sudah mulai menua itu kini dibanjiri keringat dingin. Tangan kekar itu berkali-kali menyeka keringat yang membasahi wajahnya. Hartawan terlihat berulang kali menelan Safianya. Sementara sang istri hanya bisa tertunduk ketika suaminya merasa terpojok. Pak! Hartawan! Ujar Tommy dengan nada lebih tinggi. Tommy, ucap Aisyah menyuruh Tommy untuk tenang. Namun Tommy tidak mau tenang dan memilih untuk tidak mendengarkan Aisyah. Pak Hartawan, cepat katakan, kenapa Anda begitu banyak merugikan perusahaan? Berapa banyak kerugian material yang telah Anda lakukan? Nama baik perusahaan sudah Anda tidak pedulikan lagi. Padahal Tuan Dahlan semasa hidupnya sangat loyal terhadap Anda sampai-sampai Anda yang bukan siapa-siapa dan tidak mempunyai keahlian apa-apa diberikan posisi yang tidak sedikit orang menginginkannya. Jelas Tommy panjang lebar. Tommy, sudahlah. Ujar Aisyah mencoba menahan emosi Tommy. Hartawan hanya tertunduk dan tidak berani mengatakan apapun. Pak, apakah perlu saya memanggil aparat hukum untuk menyelesaikan masalah ini? Saya hanya ingin tahu kenapa Anda begitu banyak melakukan kecurangan. Orang-orang dari Hartono Global sudah mengetahui tindak tanduk Anda. Kami pun sudah mengetahui sepak terjang Anda. Baiklah, jika Anda tetap diam, saya akan pidanakan Anda. Tegas Aisyah beranjak dari duduknya dan meninggalkan hartawan dan istri yang kemudian diikuti Tommy dan beberapa bodyguard Aisyah. Mereka melangkah pergi. Tunggu, Bu. Nona. Saya mohon jangan penjarakan suami saya, Bu. Jika Anda menginginkan Amar, akan saya suruh putri saya untuk meninggalkan Amar. Bagaimana, Bu? Tanya Nyonya Hartawan. Perkataan maminya Sarah kemudian menghentikan langkah Aisyah. Jika saya mau, jangankan 1 Amar, 1000 Amar pun akan saya dapatkan dalam 1 jentikan jari. Saya akan tetap pidanakan suami Anda. Tegas Aisyah dan kembali berjalan untuk keluar dari rumah tersebut. Sementara itu, hartawan hanya mampu menarik nafasnya merasakan bahwa kini, apapun tindakannya yang membuat nama baik Dahlan Corporate tercemar kini akan mendapatkan balasannya. Aisyah sudah pergi, begitupun juga dengan Tommy dan para bodyguard-nya. Sudahlah, Mams. Sudah saatnya kita jatuh. Papi tidak menyesali semua kecurangan yang telah Papi lakukan, tapi Papi menyesali satu hal. Gumam hartawan. Stop, jangan katakan itu, nanti ada orang yang mendengarnya. Mami tidak mau kehilangan Papi. Biar rahasia itu menjadi rahasia kita berdua saja ya. Pinta istrinya hartawan. Tiat. Ponsel hartawan bergetar pertanda ada panggilan masuk. Bergegas hartawan melihat siapa yang menghubunginya.
Amar, ini Amar Mami. Ujar hartawan menyerahkan ponsel ke istrinya. Ya Amar, ada apa tumben kamu menghubungi kami? Sero sekarang sedang berada di rumah sakit kasih sayang Bunda. Ujar Amar di seberang sana. Apa? Baiklah kami akan segera ke sana. Ujar Mami. Ada apa? Tanya Papi yang melihat sang istri bergegas pergi. Sarah ada di rumah sakit, kita harus pergi ke sana sekarang. Ujar Mami. Apa? Oke kita pergi sekarang. Ujar hartawan. Mereka pun bergegas berangkat menuju rumah sakit tempat di mana Sarah dilawat. Sarah saat ini sedang dalam pengaruh obat hingga membuatnya tertidur. Sampai kedua orang tuanya datang pun Sarah tetap saja tidur. Ada apa, Amar? Kenapa dengan Sarah? Apa yang terjadi dengan Sarah? Ujar panik sang ibu. Ya, ada apa dengan Sarah? Timpal hartawan. Sarah tidak apa-apa. Menurut dokter ini adalah gejala wanita hamil. Ujar Amar. Apa? Jadi Sarah sedang hamil? Ujar Mami sangat antusias, begitupun dengan hartawan terlihat aura kebahagiaan terpancar dari wajah keduanya. Lain halnya dengan Amar yang tidak meyakini tentang keberadaan bayi di perutnya Sarah itu adalah bayinya. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Tanya hartawan. Baik Sarah, baik-baik saja. Jawab Amar. Aisyah sudah sampai di rumahnya setelah tadi dia mendatangi hartawan. Tommy, lebih baik besok kita adakan pertemuan untuk semua direksi dan semua perusahaan yang bekerja sama dengan Dahlan Corporate, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Undang mereka secara resmi, persiapkan segala sesuatunya. Tutur Aisyah berbicara dengan Tommy melalui sambungan telepon. Baik Bu Aisyah. Tegas Tommy di seberang telepon. Tommy, jangan lupa berikan juga undangan untuk Hartono Global juga Angkasa Jaya. Tutur Aisyah. Baik. Aisyah pun menutup sambungan teleponnya. Saat ini Aisyah sedang merebahkan TVBH di atas tempat tidurnya. Besok Aisyah akan mengadakan rapat dadakan untuk meluruskan masalah yang terjadi dengan Hartono Global adalah murni tidak ada kaitannya dengan Dahlan Corporate. Masalah ini terbukti ulah dari hartawan. Semoga besok semua akan berjalan dengan lancar. Gumam Aisyah. Aisyah pun mencoba untuk memejamkan matanya untuk sejenak beristirahat dari aktivitas kesehariannya. Undangan dengan cepat disebarkan oleh Tommy melalui email ke perusahaan yang berkaitan Dahlan Corporate. Undangan tersebut pun masuk ke perusahaan Amar, yaitu PT Angkasa Jaya. Ya Abram, ada apa? Saya sedang berada di rumah sakit untuk menemani istri saya. Tutur Amar ketika menerima panggilan melalui telepon seluler. Maaf mengganggu Pak. Begini, besok ada undangan dari Dahlan Corporate untuk membahas rumor yang sedang beredar di perusahaan Dahlan Corporate. Jelas Bram. Rumor apa Bram? Apa saya ketinggalan informasi? Tanya Amar. Rumor mengenai perusahaan Dahlan Corporate yang diisukan sudah membuat kerugian besar kepada PT Hartono Global. Jelas Bram. Bagus. Saya pastikan saya akan datang. Ujar Amar. Aisyah kena batunya juga. Jika tidak datang saya akan rugi, tidak akan melihat awal kehancuran dari seorang Aisyah. Gumam Amar terdengar sini setelah sambungan telepon selulernya berakhir. Amar merasa bangga karena menganggap ini adalah awal kehancuran Aisyah. Keesokan harinya seperti biasanya Aisyah bangun di pagi hari. Hal baru yang menjadi kebiasaannya adalah berolahraga pagi, yakni jalan kaki di pagi hari. Tentunya dengan pakaian sederhana namun tetap elegan di TVBH Aisyah. Aisyah berjalan-jalan pagi sendirian tanpa ditemani siapapun. Baru setelah matahari menunjukkan sinarnya barulah Aisyah pulang ke rumahnya. Nona, kita sarapan. Semuanya sudah siap. Setelah itu, kita akan pergi ke kantor untuk mempersiapkan acara pertemuan nanti siang. Jelas Mirna yang menyambut kedatangan Aisyah setelah berjalan-jalan di pagi hari. Aisyah membuka penutup wajahnya karena di dalam rumah memang tidak ada karyawan laki-laki, kecuali di luar rumah yang memang terdiri dari laki-laki. Mirna, kenapa pagi ini saya?
Tidak ada selera untuk sarapan, ujar Aisyah. Paksakan saja Nona untuk cabang bayi yang ada di perut Nona, ujar Mirna menasehati Aisyah. Benar sekali Mirna, ujar Aisyah lagi. Nona, wajah Anda terlihat pucat, mungkin sebaiknya Anda memeriksakan diri sebelum rapat dimulai. Tutur Mirna yang melihat wajah Aisyah terlihat pucat. Tidak perlu, saya baik-baik saja kok, ujar Aisyah. Tapi wajah Anda terlihat pucat Nona. Sudahlah Mirna, kalau kamu bicara terus bagaimana aku bisa sarapan? Ucap Aisyah. Iya Nona, maafkan saya, tutur Mirna. Aisyah pun sarapan ditemani Mirna. Setelah sarapan Aisyah pun bersiap untuk pergi ke kantor. Tepatnya di ruangan rapat yang memang sudah dihadiri beberapa orang, Aisyah baru saja datang. Maaf sudah lama menunggu, tutur Aisyah yang baru saja masuk ke ruangan rapat. Dengan tetap menutupi wajahnya, Aisyah menghadiri rapat yang dipimpin oleh Nai sendiri. Terima kasih semua sudah hadir, mohon maaf ini terpaksa saya lakukan demi untuk menjaga nama baik perusahaan. Maaf saya terlambat, ujar Amar yang langsung masuk ke ruangan rapat. Tidak apa-apa silahkan, ujar Aisyah membersihkan Amar untuk duduk di tempat yang dekat dengan dirinya. Tidak lama disusul pria cuek dengan pedenya masuk tanpa permisi yang membuat pandangan para dewan rapat tertuju padanya. Siapa lagi kalau bukan Nathan? Nathan, pria itu nyelonong masuk ke ruangan rapat dan duduk tanpa dipersilahkan. Aisyah nampak tidak ambil pusing dan melanjutkan pembicaraannya. Jadi seperti itulah kejadian sebenarnya yang membuat hubungan baik antara PT Hartono Global dan Dahlan Corporate menjadi kacau. Semua kerugian kami Dahlan Corporate dan Hartono Global sudah kami kirim ke email masing-masing dan dengan berat hati saya sampaikan Bapak hartawan kami pecat dan semuanya sudah diproses hukum, tutur Aisyah. Amar tertunduk malu karena perkiraan tentang awal kehancuran Ayayah meleset yang ternyata ini adalah akhir dari sepak terjang sang mertua yaitu hartawan. Selagi Amar tertunduk, suara menjadi riuh saat semua memanggil Ayayah. Abu Aisyah, seru semua orang. Ada apa dengan Bu Aisyah? Terdengar suara orang berbisik. Seketika Amar melihat ke arah Ayayah yang tidak jauh dari tempatnya duduk. Ternyata Aisyah jatuh pingsan dalam keadaan sedang duduk di kursi saat sedang menjelaskan masalah perusahaannya. Sontak Amar kaget dan langsung mendekati Aisyah. Amar mencoba untuk menyingkirkan semua orang yang ada di dekat Ayayah. Tolong minggir, ujar Amar yang hendak menyentuh Aisyah. Namun lengannya keburu dicekal oleh seseorang saat Amar akan menyentuh Aisyah. Stop! Berhenti! Siapa Anda? Anda buta, apakah tidak melihat dia adalah wanita yang menjaga diri dan tefnya dari pandangan laki-laki? Ujar Nathan. Ternyata yang menghalangi Amar adalah Nathan, seorang pria yang sangat dingin dan sombong yang dikenal Aisyah. Amar terdiam saat Nathan berkata seperti itu terhadap dirinya. Coba hubungi tim kesehatan perempuan, ujar Nathan. Tidak perlu, Bu Aisyah. Sudah mempunyai tim kesehatannya sendiri, jadi saya mohon semua agar tetap tenang, tunggu sampai tim kami datang, ujar Mirna. Setelah ditunggu-tunggu, ternyata tidak ada juga tim kesehatan yang datang. Kemudian Nathan memutuskan untuk membawa Aisyah dengan menggendong Aisyah. Semua orang yang berada di ruangan tersebut terlihat cemas akan keadaan Aisyah yang menjadi tombak untuk perusahaan mereka. Namun sebelum Nathan menggendong Aisyah, stop, biar saya yang membawanya. Saya adalah suaminya, tegas Amar yang kemudian membawa Aisyah pergi dari ruangan tersebut. Semua orang yang ada di ruangan tersebut tercengang begitu mengetahui bahwa di antara mereka ada sosok yang menjadi suami dari Aisyah. Tidak terkecuali Nathan yang sepertinya juga sama baru mengetahuinya. Tolong siapkan mobil untuk membawanya ke rumah sakit, ucap Amar ketika ia menggendong Aisyah. Amar terus menggendong Aisyah yang diikuti beberapa bodyguard dan juga Mirna. Setelah sampai di lobi, terlihat mobil yang akan membawa Aisyah sudah siap. Mobil dibuka dan Aisyah yang digendong Amar akan dimasukkan ke dalam mobil.
Sebelum Aisyah yang digendong Amar masuk ke dalam mobil, tiba-tiba saja ada angin yang menerpa penutup wajah Ayayah yang membuat penutup wajah itu berkali-kali terbuka diterpa angin tepat di depan mata Amar. Jelas terlihat oleh Amar begitu mulus dan cantiknya bidadari tak bersayap yang sedang berada di dalam pelukannya. Astagfirullah, inikah kecantikan bidadari yang dimaksud ibuku? Batin Amar. Amar terkesima melihat kecantikan wajah asli Ayayah, namun Aisyah tetap dimasukkannya ke dalam mobil. Tuan Anda ikut? Tanya Mirna yang melihat Amar tetap berdiri di luar mobil yang akan membawa Ayayah. Tuan Amar, apakah Anda akan ikut kami? Tanya Tommy kemudian. Amar terkejut ketika suara Tommy terdengar jelas di telinganya. Tidak, saya akan mengikuti dari belakang dengan mobil saya. Tutur Amar gugup. Baiklah, jalan. Ujar Tommy kepada sopir yang akan membawa Aisyah. Bahkan setelah mobil yang membawa Aisyah pergi, Amar tetap berdiri melihat kepergian mobil tersebut. Itu wajah Aisyah, wanita yang selama ini aku nikahi. Amar masih tetap berdiri mengingat saat angin berhembus menerpa penutup wajahnya Aisyah yang justru membuat kini dirinya telah mengetahui kecantikan Aisyah. Next. Bab ke-43. Itu wajah